Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian, hadirin sekalian dimanapun teman-teman berada. Pada hari ini, insya Allah hari yang penuh berkah, Kamis malam Jumat, kita di sini sama-sama berkumpul, berdiskusi bersama, membahas bermacam-macam permasalahan-permasalahan hukum, kasus-kasus hukum yang terjadi di Indonesia. Karena diharapkan dengan kita berdiskusi bersama ini, kita melakukan diskusi bersama, teman-teman pun dapat sharing, mendapatkan tambahan wawasan, dan kedepannya juga dapat mendukung aktivitas kerja kita sehari-hari, sehingga ketika suatu saat kita di dunia kerja, maka kita sudah terbiasa dengan aturan-aturan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang hukum bisnis. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Lukman Hakim Umanailo, selaku host pada acara discussion session pada malam hari ini. Selanjutnya, pada malam ini kita kedatangan 3 orang narasumber yang sangat hebat-hebat. Yang pertama ada Anissa Yuniawati, narasumber pertama. Yang berikutnya ada Ria Fajri Mitayaningtyas, narasumber kedua. Dan ada Siti Hawa Joyal Madifa, narasumber ketiga. Untuk itu, demi mempersingkat waktu, sesi ini akan dimulai dengan pemaparan oleh para panelis. Untuk itu, kesempatan pertama saya serahkan kepada narasumber 1, Anissa Yuniawati. Dipersilahkan, Anissa. Baik, terima kasih Lukman sebagai host. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Yuniawati, saya sebagai narasumber 1, dan ada rekan saya, Siti Hawa Joyal Madifa dan Ria Fajri. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke dalam lagi, kita bakal bahas tentang hukum perusahaan dulu. Jadi, dasar hukum perusahaan itu adalah setiap pihak yang menciptakan kaidah atau ketentuan hukum perusahaan. Pihak-pihak tersebut dapat berupa badan legislatif yang menciptakan undang-undang, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang menciptakan kontrak, hakim yang memutuskan perkaraan yang menciptakan jurisprudensi, masyarakat pengusaha yang menciptakan kebiasaan mengenai perusahaan, dan demikian hukum perusahaan itu terdiri dari kaidah atau ketentuan yang tersebar dalam perundang-undangan, kontrak, jurisprudensi, dan kebiasaan mengenai perusahaan. Nah, pemaparan selanjutnya akan diberikan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya Ria Fajri Mitayaningtyas sebagai narasumber kedua akan memaparkan tentang tindak pidana korupsi. Nah, tipikor ini adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, sebab-sebab tipikor ini bisa melalui dorongan dari diri sendiri dan dari luar. Kemudian berdasarkan UU nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ditemukan beberapa unsur. Yang pertama, melawan hukum. Yang kedua, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dan yang ketiga, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya, materi ketiga akan disampaikan oleh rekan saya. Pada Joya, dipersilakan. Baik, terima kasih Tias atas kesempatannya. Perkenalkan saya Siti Hawa Joyal Madifa yang selaku narasumber 3. Saya akan menjelaskan mengenai pidana korporasi. Di Indonesia, peraturan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tercantum dalam beberapa undang-undang. Antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu ada juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Jadi tindak pidana oleh korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan MA Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016, yaitu tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Adapun sanksi atau hukum yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi itu ada pidana pokok dan atau pidana tambahan.
Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda, sedangkan pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap korporasi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain. Nah, sekian yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Lukman selaku host. Terima kasih para narasumber. Luar biasa, kita bermacam-macam hari ini pembahasannya, mulai dari business law sampai kita ke tindak pidana korporasi. Saya yakin di antara kita pasti bertanya-tanya nih. Mungkin saya akan ke Anissa dulu ya. Bagaimana sih ya model penerapan beban tanggung jawabnya itu? Pertanggungjawaban pada tindak pidana korporasi. Ini bagaimana gitu loh. Yang bertanggung jawab tuh siapa? Lalu mencari tuh apa yang dipertanggungjawabkan itu bagaimana ya? Bagaimana ya Anissa? Boleh mungkin bisa bantu dijelaskan terkait hal ini? Baik, terima kasih Lukman atas pertanyaannya. Jadi, sesuai pasal 4 ayat 2 Perma 13 tahun 2016, dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi antara lain dengan parameter kayak gini. Jadi yang pertama itu, korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi sendiri. Nah, yang kedua, hakim juga bisa menilai kesalahan dari korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. Nah, yang ketiga, korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Jadi, seperti itu, Lukman. Oke, begitu Anissa. Jadi rupanya tata cara penerapan tindak pidana korporasi ini sudah diatur dalam Perma 13 tahun 2016. Nah, selanjutnya nih saya sangat penasaran ya. Terdakwanya ini siapa gitu loh. Terdakwa dalam tindak pidana korupsi ini siapa gitu loh. Apa itu pegawainya kah, manajernya kah, orang suruhannya kah, atau direkturnya kah, ataukah mungkin itu pemegang sahamnya? Mungkin Nabila bisa bantu jawab. Mungkin pertanyaan ini yang sangat kita nih penasaran banget jawabannya. Silakan Nabila. Ya, mungkin di sini saya akan menjawab aja ya, Lukman. Oke. Mohon maaf, saya salah sebut nama. Silakan Tias. Ya, baik. Menurut pertanyaan yang tadi, jadi pertama-tama kita bedain dulu nih perusahaan sama korporasi. Di mana korporasi ini sudah pasti perusahaan, tapi perusahaan itu belum tentu korporasi. Nah, jadi perusahaan itu bisa dikatakan segala organisasi yang menjalankan kegiatan usaha. Dan korporasi yaitu bentuk usaha berbadan hukum. Nah, dari pertanyaan yang barusan ini, yang menjadi terdakwa dalam kasus korporasi itu, misalkan kita ambil contoh kasus yang ada di Indonesia, yaitu PT NKE. Di mana terpidananya ini adalah korporasi, sedangkan terdakwanya itu pengurusnya sendiri. Seperti itu, Lukman. Oke, makasih Tias. Nah, lalu kalau kita kaji lagi lebih dalam ya, siapa saja sih yang bisa dikenakan dalam pidana korporasi ini? Apakah itu sebatas pada pengurus saja, direktur saja, ataukah mungkin itu bisa ke manajer dan pegawai-pegawai dan sebagainya? Mungkin Anissa bisa bantu jawab mungkin pertanyaan ini. Jadi yang bisa dikenai pidana korporasi itu adalah pemimpin perusahaan. Itu contohnya kayak direktur, manajer. Nah, manajer itu apa sih? Jadi manajer adalah salah satu pembantu perusahaan yang memegang kuasa pertama di perusahaan. Manajer ini mengemudikan perusahaan, sehingga maju mundurnya sebuah perusahaan itu akan sangat tergantung dari kinerja manajernya. Jadi kalau sekarang itu manajer itu disebut sebagai direktur. Nah, untuk pengenaan sanksinya ini dikenakan secara perorangan karena udah dipisah gitu aturan antara pengusaha sama pemanajer. Jadi yang baik itu direktur dan pihak-pihak yang terlibat itu akan dikenakan sanksi pidana korporasi. Oke, terima kasih. Jadi rupanya para direktur tuh mereka memang harus bertanggung jawab lah. Itulah mengapa kalau kita lihat ya dalam peraturan tentang korporasi perseroan terbatas ya, itu bahwa direktur itu ya bertanggung jawab gitu. Itu bertindak sebagai bisa mewakili perseroan di pengadilan dan sebagainya, dan harus mempertanggungjawabkan. Itulah juga kenapa kalau kita lihat ya teman-teman bahwa
direktur ini sebenarnya memang harus diangkat ya dengan RUPS, nggak bisa dengan sekedar kontak doang, perjanjian perburuhan, PKWT nggak bisa, memang harus dengan pengangkatan melalui RUPS. Nah, kalau kita melihat, kita bicara selama ini bicara teori dan bicara peraturan regulasi, pernah nggak sih ada kasus vonis yang sudah vonis ya, terpidana korporasi di Indonesia? Mungkin si Hawa boleh bisa bantu jawab mungkin? Ya boleh Lukman. Jadi kasus vonis pidana korporasi Indonesia itu ada ya. Seperti yang tadi udah disinggung sama Tias, itu PT NKE atau Nusa Konstruksi Engineering. Dia merupakan perusahaan korporasi pertama yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi. Jadi kalau misalnya boleh cerita dari kronologisnya ya, dia ini dijerat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan rumah sakit pendidikan khusus penyakit infeksi dan pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009 hingga 2010. Nah, PT NKI ini didakwa memperkaya korporasi sendiri senilai ratusan miliar rupiah dalam proyek pemerintah. Nah, perbuatan tersebut juga diduga menimbulkan kerugian negara sebesar kurang lebih 25 miliar. Dia juga didakwa melawan hukum membuat kesepakatan memenangkan perusahaannya dalam lelang proyek pembangunan rumah sakit tersebut. Perusahaan itu juga dinilai memperkaya diri sendiri atau selaku korporasi sejumlah kira-kira 24 miliar. Nah, selain itu juga PT NKI ini didakwa memperkaya Muhammad Nazarudin beserta korporasi yang dikendalikannya sejumlah 10,290 miliar. Nah, kemudian atas perbuatannya ini, Jaksa KPK menuntut PT NKE membayar pidana denda sebesar 1 miliar. PT NKE juga dituntut pidana tambahan dengan membayar uang pengganti sebesar 188 miliar ya kurang lebih. Nah, Jaksa juga menuntut hak PT NKE mengikuti lelang proyek pemerintah dicabut selama 2 tahun. Namun setelah melalui beberapa pertimbangan, hakim memberi vonis yang lebih ringan daripada tuntutan jaksa. Jadi korporasi tersebut cuma divonis membayar pidana denda sebesar 700 juta rupiah, kemudian juga dipidana tambahan dengan membayar uang pengganti sebesar 85 miliar rupiah. Majelis hakim juga mencabut hak perusahaan untuk mengikuti lelang proyek pemerintah selama 6 bulan. Begitu Lukman kasusnya. Wah, rupanya luar biasa juga ya, kakap juga kasusnya ya, bermacam-macam tingkatan korupsinya. Dan kalau kita lihat bahkan baru itu ya, bisa dikatakan tuh bukan puluhan tahun lalu ya, baru pertama adanya vonis korporasi di Indonesia ya, luar biasa ya. Tapi artinya bahwa kalau sudah ada itu ya vonis korporasi, artinya apalagi ini tipikor ya, bahwa kita bisa lihat bahwa ya pelan-pelan penegakan hukum di Indonesia semakin baik lah, insya Allah mudah-mudahan. Baik, terima kasih para narasumber. Selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab ya, singkat saja. Ada dua slot pertanyaan untuk sesi kita hari ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand, silakan. Ya, ada Muhammad Bimo. Silakan Muhammad Bimo, dibacakan pertanyaannya dan untuk siapa ditujukan pertanyaannya. Oke, terima kasih Lukman telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Jadi saya di sini sebagai penanya satu ingin bertanya kepada narasumber satu yaitu Anissa. Bagaimana menurut saudari apabila seorang bawahan atau pembantu perusahaan yang terseret tindak pidana karena hanya menjalankan tugasnya sebagai bawahan dan semata-mata diperintahkan oleh atasan? Apakah bisa mungkin dipidana? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bimo. Ini luar biasa ya. Pertanyaannya sangat mantap sekali. Apakah bawahan-bawahan ini, orang-orang suruhan ini bisa terkena pidana ya? Baik, pertanyaan kami tampung dulu, Bimo. Selanjutnya ada Nabila Adri Andini. Dipersilakan Nabila dan ditujukan untuk diucapkan nama dan ditujukan pada siapa pertanyaannya, silakan. Ya baik, terima kasih Lukman atas kesempatannya. Sebelum perkenalkan, nama saya Nabila Adri Andini. Di sini saya izin untuk bertanya kepada narasumber dua yaitu Tias. Bagaimana sih penuntutan tindak pidana korupsi ini bagi BUMN? Terima kasih. Baik, terima kasih Nabila. Sangat menarik sekali pertanyaannya hari ini. Ada pertanyaan dari Bimo dan Nabila terkait tindak pidana korporasi bagi BUMN. Untuk itu mungkin biar tidak menghabiskan waktu, saya persilakan kepada narasumber satu, Anissa Liniawati, untuk menjawab pertanyaan dari Bimo terkait apakah bawahan bisa terkena pidana korporasi. Silakan Anissa.
Baik, terima kasih Lukman. Terima kasih juga buat Bima yang udah bertanya. Jadi kalau menurut saya sendiri, para bawahan atau pekerja-pekerja yang melakukan kesalahan karena atasan saja, itu bisa saja dipidanakan. Karena dari sisi hukum pidana aja, itu sudah diatur dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, mengatur mengenai sanksi pidana bagi orang yang turut serta melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, jika tindak pidana dilakukan atas perintah atasan, maka orang yang diperintah dan memerintah dapat dipidanakan sebagai pelaku tindak pidana. Nah, di dalam pasal 55 KUHP sendiri, itu isinya ada pidana sebagai pelaku tindak pidana. Yang pertama itu mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Nah, yang kedua, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menggunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan sarana atau keterangan sengaja yang menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan kejahatan tersebut. Nah, terus yang kedua, terhadap penganjur ini, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Nah, dalam pemeriksaan sidang pengadilan ini, apabila dapat dibuktikan bahwa orang yang turut serta melakukan tindak pidana menggandakan atau melakukan tindak ilegal lainnya secara tanpa hak gitu ya, maka dia dan dia tidak punya niat untuk melakukan tindak tersebut, maka diharapkan putusan di pengadilan ini akan meringankan orang tersebut. Jadi kalau misalnya bawahan ini ternyata dia punya niat juga nih, punya niat dan tahu kalau itu ternyata salah, maka dia bisa dipidanakan. Tapi kalau misalnya dia ternyata nggak tahu apa-apa dan hanya menuruti atasannya aja, itu semoga aja di pengadilan ini bisa diberikan yang seadil-adilnya gitu. Mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Anissa. Jadi bahwa ya kita lihat ya, saya yakin majelis hakim pasti sangat bijak ya. Dan juga kan kalau kita melihat bagaimana tata cara hukum pidana itu kan harus diatur, ada delik pidananya ada nggak, ada intent nggak, ada niat nggak orang tersebut untuk melakukan tindak pidana tersebut. Selanjutnya untuk pertanyaan 2 saya persilakan kepada Tias untuk menjawab pertanyaan dari Nabila. Dipersilakan kepada Tias. Terima kasih Lukman atas kesempatannya dan terima kasih Nabila atas pertanyaannya. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan bagaimana penuntutan tindak pidana korporasi bagi BUMN. Nah, menurut UU Tipikor di sini, BUMN hanya menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam kepengurusan korporasi tersebut. Tidak ada satupun yang mengatur mengenai ketentuan mengenai sanksi pidana. Nah, sanksi pidana ini juga nggak bisa langsung dibebanin ke BUMN sebagai korporasi. Jadi sanksi ini hanya dikenakan kepada direksi ataupun pengurusnya di dalam suatu BUMN. Jadi tuh setelah terjadi kasus nih, nggak bisa langsung dipidanain ke BUMN-nya. Tapi dicari dulu penyebabnya siapa, apakah dari direksinya sendiri ataupun dari pengurusnya. Nah, setelah ditentukan siapa yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut, maka bisa nih ditindak dengan sanksi pidana atau sanksi lainnya sesuai UU yang berlaku. Seperti itu, terima kasih. Oke, baik. Jadi BUMN ini memang agak sendiri ya, agak sendiri karena memang dia memegang persyaratannya pemerintah ya. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah bertanya. Ada 2 pertanyaan kita hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, ada acara penyerahan sertifikat secara simbolis kepada perwakilan narasumber. Mungkin bisa dibantu operator untuk share screen sertifikatnya. Semoga tak ada kendala. Ya, baik, kepada perwakilan narasumber, untuk itu saya selaku penyelenggara sebagai host, dan ini menyerahkan sertifikat kepada Siti Hawa. Silakan mohon diterima, Siti Hawa. Terima kasih, Lukman. Baik, terima kasih. Operator mungkin bisa diakhiri share screen-nya.
Baik, itu saja mungkin sesi diskusi kita hari ini. Kita lumayan agak pengennya sangat singkat saja, tapi rupanya panas diskusi kita nih, macam-macam kita bahas pada malam hari ini. Mungkin itu saja. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya Lukman Hakim Umanelo selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.